Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik dan terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan apabila Anda ingin ada sahamnya dibahas, silahkan drop di kolom komentar dan kami akan mencoba membuatnya di video berikutnya. Dan kali ini kita akan mereview market hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Tadi pagi kita mereview bahwa IHSG hari ini akan berada di posisi hijau pada market outlook, dan ternyata IHSG memang betul tepat ada di posisi hijau tipis. Dan kita lihat juga sesuai dengan apa yang kami katakan tadi pagi bahwa saham-saham komoditi timah yaitu TINS dan saham komoditi CPO akan berjalan cukup baik hari ini. Dan ternyata memang saham CPO tidak terlalu nampak kencang larinya, tapi TINS betul-betul sesuai dengan prediksi tadi pagi berhasil naik hampir 11% ya, 10,95%, jadi cukup oke. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG dibuka di 6.291,008 dan sempat turun ke titik terendahnya di 6.274,354. Sedangkan kenaikan titik tertingginya di pembukaan yaitu di 6.308,812. Tapi harga tertinggi di pembukaan itu kira-kira 3 menit setelah pembukaan tidak berhasil diulangi lagi. Dan IHSG tertahan, akhirnya ditutup di 6.292,396 atau mengalami penguatan 22,072 poin atau 0,35%. Total transaksi yang terjadi di IHSG berkurang daripada kemarin, hanya 13,337 triliun saja. Hari ini tercatat 236 saham menguat dan 247 saham melemah. Dan market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.441,119 triliun rupiah. Dan IHSG sendiri sudah menguat selama 4 hari berturut-turut. Kemudian kalau kita lihat investor asing kembali melanjutkan aksi penjualannya, di mana hari ini investor asing juga mencatatkan net foreign sale sebesar 378,97 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing dipimpin oleh Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, total transaksi 129,7 miliar, net foreign sale 89,7 miliar. ICBP sendiri mengalami pelemahan paling banyak di daftar saham yang dijual oleh investor asing, yaitu turun 150 poin atau 1,67% ke 8.825. Di tempat kedua ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, total transaksi 204,9 miliar, net foreign sale 88,8 miliar. Sahamnya turun 25 poin atau 0,38% ke 6.475. Dan di posisi ketiga ada Astra International Tbk, net foreign sale 62,2 miliar. Sahamnya turun 25 poin atau 0,42% ke 5.925. Di tempat keempat ada Bank BRI atau BBRI, Bank Rakyat Indonesia Tbk, total transaksi 305,1 miliar, net foreign sale 56,2 miliar, dengan penurunan 40 poin atau 0,85% ke 4.670.
Kalau kita lihat memang transaksi BBRI ini jauh menurun ketika saham BBRI ada isu sebagai pengendali ekonomi mikro atau pengendali kegiatan mikro perbankan. BBRI sempat terjadi transaksi sebesar 2 triliun dan hari ini hanya 305 miliar saja. Apakah ini berarti sudah terjadi kejenuhan transaksi di BBRI yang juga terjadi sama dengan kejenuhan transaksi di IHSG? Karena IHSG sendiri kalau kita lihat mengalami penurunan sampai 10 triliun lebih dari top transaksinya. Bahkan top transaksi IHSG adalah 29 triliun. Sekarang tinggal sisa 13 triliun. Dan yang terakhir ada MNC Land Tbk atau KPIG atau KEPIG. Transaksi 83,7 miliar, net foreign sale 33,9 miliar, sahamnya naik 47 poin atau 34,31% atau 184 poin. Jadi satu-satunya yang hijau di dalam daftar net foreign sale adalah KEPIG atau MNC Land. Kemudian kalau kita berpindah ke saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menjadi juaranya. Total transaksi 325,8 miliar, net foreign buy 82,1 miliar, sahamnya naik 700 poin atau 2,06% ke 34.700. Di tempat kedua ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk, total transaksi 238,8 miliar, net foreign buy 62,2 miliar, sahamnya naik 125 poin atau 2,01% ke 6.350. Di posisi ketiga ada Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, net foreign buy 18,8 miliar, sahamnya turun 0,35% atau 25 poin ke 7.025. Di tempat keempat ada Charun Pokpan Indonesia, total transaksi 59,1 miliar, net foreign buy 11,6 miliar, sahamnya naik 200 poin atau 3,27% ke 6.325, sekaligus memimpin penguatan di dataran saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Di tempat kelima, di tempat terakhir ada Bank BTPN Syariah Tbk, total transaksi 31,6 miliar, net foreign buy 7,8 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 0,8% ke 3.790. Kalau kita lihat kurs rupiah saat ini, rupiah kembali menguat tipis 0,17% atau 23 poin ke 13.858 per 1 US dollar. Sedangkan kalau kita lihat harga emas dunia kembali menguat tipis 0,21% atau 3,85 poin ke 1.821,3 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 811.675. Dan kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini berada pada posisi plus 201 poin atau 0,64% ke 31.598. Perlu kita ketahui market Amerika kemarin libur karena adanya President's Day. Sedangkan kalau kita melihat dolar indeks kembali terpukul melemah 0,06% atau 0,054 poin ke 90,294. Dan kalau kita melihat tadi indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang hari ini ditutup menguat 1,28% atau 383,6 poin ke 30.467,750. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 1,9% atau 573,090 poin ke 30.746,660. Shanghai Composite Index tidak mengalami perubahan, tetap di 3.655,090, masih dalam suasana libur Imlek. Kemudian Straits Times Index Singapura menguat 0,27% atau 7,79 poin ke 2.939,230. Sedangkan indeks LQ45 sendiri menguat tipis 0,06% atau 0,569 poin ke 959,887. Sedangkan kalau kita melihat dari market Eropa yang saat ini sudah dibuka, maka Xetra DAX Frankfurt atau GDXI saat ini melemah tipis 0,02% atau 2,33 poin ke 14.107,150. Sedangkan FTSE 100 Index London menguat 0,34%
atau 22,99 poin ke 6.779,100. Dari data-data yang kami sebutkan tadi, maka kami memprediksi bahwa besok kemungkinan IHSG 51% berada di dalam teritori merah. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang hari ini IHSG sendiri sudah tampak kesulitan untuk naik ke atas. Padahal kalau kita lihat market Asia kenaikannya cukup baik, sentimennya cukup baik. Nah, untuk besok market Eropa terlihat jauh lebih lemah. Jadi mungkin hanya market Amerika lah yang bisa menjadi katalis bagi IHSG besok. Sedangkan tekanannya ada dua faktor, yaitu tekanan yang pertama karena IHSG sudah 4 hari berturut-turut berada di dalam zona hijau, dan tekanan yang kedua adalah besok adalah hari Rabu yang biasanya menjadi hari penyelesaian settlement bagi para pengguna margin. Jadi akan ada tekanan jual di hari Rabu. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.